Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Raliza. Di sini saya akan menjelaskan tampilan soal nomor 1. Di sini soalnya, 1. Ibu Riana memiliki 2 orang anak, sebut saja kakak dan adik. Sang kakak akan mengajari adiknya nama-nama hari. Buatlah program jika kakaknya menyebut suatu nama hari dan beberapa hari setelahnya, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Jadi jika kakaknya menyebut Senin, 5 hari setelahnya, maka outputnya akan menghasilkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika kakaknya menyebutkan Minggu dan 10 hari setelahnya, maka outputnya akan Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Rabu. Nah, di sini telah saya buat flowchartnya. Yang pertama, kita start dengan bentuk oval, lalu kita masukkan variabel, input dan variabelnya di sini P dan I. Lalu kita deklarasikan terlebih dahulu menggunakan matriks hari, di mana menggunakan indeksnya 7. Di sini saya menggunakan tipe data string, jadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu kita masuk ke dalam prosesnya. Di sini ada for U sama dengan 0 to 7. Jika benar, dia akan masuk ke dalam proses if. Di sini pernyataan if matriks hari U sama dengan P. Jika dia benar akan memproses R sama dengan U. Jika dia salah, dia akan langsung memproses U sama dengan U tambah 1. Lalu dia akan kembali ke pernyataan for tadi, U sama dengan 0 to 7. Jika dia benar, dia akan kembali mengulang, namun jika dia salah, dia akan masuk ke pernyataan for selanjutnya. Di sini, pernyataan for selanjutnya yaitu U sama dengan 0 to 7. Jika dia benar, dia akan memproses T sama dengan R tambah 7 modulus dari 7. T sama dengan R tambah U modulus dari 7. Lalu dia akan masuk ke dia akan mengeluarkan output hari T. Lalu dia akan memproses U sama dengan U plus 1 dan dia akan mengulang lagi ke pernyataan for. Jika dia benar lagi, dia akan mengulang pernyataan yang tadi, namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for dan menuju ke N. Lalu setelah itu kita masuk ke pseudo-nya. Di sini pseudo code-nya. Yang pertama kita mulai dengan begin untuk memulai program. Lalu kita deklarasikan variabel. Di sini saya pertama kita mendeklarasikan matriks hari, di mana matriks hari ini memiliki tipe data string. Lalu kita deklarasikan variabel P dengan tipe data string, dan kita deklarasikan UTRI dengan tipe data integer. Nah, setelah itu matriks hari 7 tadi kita inisiasikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yaitu nama-nama hari. Lalu kita baca variabel P, kita baca variabel I. Lalu kita buat pernyataan for. Di sini jika for-nya U adalah 0, maka hingga 7, maka dia akan memulai pernyataan if. Di sini pernyataan if hari U sama dengan P, maka dia akan memproses R sama dengan U. Lalu dia akan memproses U sama dengan U tambah 1 dan dia akan keluar dari pernyataan for tadi, N. Lalu dia akan masuk ke dalam for yang kedua, for U sama dengan 1 hingga I. Dia akan memulai begin, lalu dia akan memproses T sama dengan R plus U mod 7. Lalu dia akan mencetak hasilnya yaitu hari T, dan dia akan memproses U sama dengan U plus 1. Lalu dia akan keluar dari pernyataan for, N untuk for dan N untuk programnya. Nah, lalu baru kita buat programnya di sini.
Pertama, kita masukkan file headernya terlebih dahulu. Seperti biasa, include iostream. Nah, karena tadi kita menggunakan tipe data string, jadi kita juga masukkan include string di sini agar dianya terbaca. Lalu using namespace std seperti biasa, dan integer min, buka kurung awal. Nah, di sini kita tadi tipe data yang akan kita masukkan adalah string. Di sini kita masukkan hari 7. Jadi kan nama-nama harinya kita masukkan di sini: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, di sini kita lihat tulisan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya. Huruf depannya adalah huruf besar. Jadi nanti pas menginputkannya harus menggunakan huruf besar juga agar dia bisa terbaca. String p tadi, lalu integer u t r i. Kemudian misalkan kita buat di sini judul program menebak hari. Line untuk menampilkan enter. Lalu kita masukkan lagi di sini, masukkan hari. Lalu line lagi. Tidak. Ini kita inputkan scene-nya. Misalkan di sini kita masukkan harinya itu dengan P, scene P. Lalu kita itu kan tadi masukkan hari, ini masukkan berapa hari sesudahnya. Lalu kita sin di sini misalkan menggunakan variabel i. Lalu barulah kita buat prosesnya di sini for, menggunakan for. Pernyataan for di sini, for u sama dengan 0, di mana u itu lebih kecil dari 7 dan u plus plus. Kita masukkan pernyataan if
Jika ia hari U sama dengan P, maka dia akan mencetak R sama dengan U. Nah, lalu kita see out di sini end line. Jadi misalkan nanti kita masukkan 5 kan, jadi 5 hari setelahnya adalah, nah seperti ini, end line lagi, baru kita masuk ke for yang kedua, yaitu U sama dengan 1, dimana U lebih kecil sama dengan I, dan U plus plus. Dia akan memproses T sama dengan R plus U modulus 7, maka dia akan menampilkan hasil di sini tanda kurung kerawal. Harinya, hari P, end line. Kita tutup for di sini dan tutup integer main-nya. Sudah. Coba kita running. Tunggu beberapa saat hingga hasil programnya muncul. Nah, di sini ada kesalahan. Kita lihat integer main-nya salah. Oh ya, di sini belum dipakaikan tanda kurung. Kan. Coba kita run lagi. Nah, di sini kita coba masukkan harinya. Karena tadi kita menggunakan nama hari di depannya itu besar, jadi harus besar. Misalkan kita masukkan Jumat, jadi J-nya harus besar. Jumat. Masukkan berapa hari setelahnya. Misalkan kita masukkan 5 hari setelahnya, maka akan langsung muncul 5 hari setelahnya adalah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sekian video dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.